Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita sedikit saja ya, untuk meyakinkan ya. Di dalam data awal kan sudah disampaikan ada 5 dosen pengelola yang sudah tersertifikasi. Nah, kita akan pastikan nama-namanya siapa saja ya yang sudah disiapkan. 5 orang yang sudah lulus sertifikasi, boleh disebut namanya dan nama singkatnya aja untuk kita kuatkan di dalam laporan kita. Pak yang 5 dosen pengelola fotografi UPG Ardianto. Pak Ardianto. Siap. 2 Mainah. Ibu Nur Mahina. 3 Mas Tang Ambo Baba. Mas Tawa. Mas Tang. Oh, Mas Tang Ambo Baba. Ambo Baba. Ambo Baba. Terus Nur Hayati. Hayati. 5 Kusnan. Pak Kusnan. Ya. Nah, ini yang kelima siapa tadi Pak? Yang kelima Kusnan. Pak Kusnan ya. Nah, ini dosen pengelola ini sebaiknya tidak punya jabatan yang lain. Yang 5 dimaksud itu. Kalau ini berarti kan Wadek 1, Wadek 2, coba disiapkan betul yang akan mengelola itu. Ya, pokoknya ngelola PPG lah, khusus ngurus PPG yang tidak merangkap jabatannya. Jadi minimal doktornya 2, magister 3 tapi sudah lulus sertifikasi. Itu aja dulu. Coba dipastikan dulu, kita kayaknya perlu ditata ulang. Jadi jangan yang menjabat. Ini pengelola PPG tadi kita sudah sampaikan memang menuntut orang khusus, karena itu nanti ibu pelaksana itu tiap hari Pak. Tiap hari harus mantau online karena sekarang masih berlaku online. Itu kalau lengah sedikit ketinggalan tuh sesi. Nanti pelaksanaannya perlu orang yang betul-betul khusus memang ngelola. 5 orang ini bertanggung jawab untuk memantau sirkulasi informasi baik kepada peserta PPG-nya maupun kepada pengelola pusat. Jadi jangan sambilan, jadi takut nanti lagi rapat lah, kalau lagi menjabatkan, lagi sibuk lah, hari lagi pelatihan, lagi acara ke luar, dinas luar, macam-macam. Jadi tolong cari 5. Coba kita berarti tata ulang ini. Atau gini, karena saya melihat itu tadi mungkin pejabat semua, ya. Mungkin nanti silakan didiskusikan ya ini, karena ini kan tidak bisa langsung ya Pak Walek. Jadi ini memang nanti pekerjaannya banyak ya. Jadi silakan dirundingkan, termasuk bukan hanya itu, dari sekian itu kemudian dosen pengelola bidang studinya siapa, kemudian pengajar rencana pengampu mata kuliah siapa, nanti ditata ya. Dengan begitu nanti orang-orang ini akan kita masukkan namanya di sini soalnya. Langsung akan kita masukkan namanya di sini. Enaknya begini, jadi mungkin Pak Dekan dengan dibantu oleh siapa itu merumuskan siapa-siapa yang ditata untuk menjadi VT Kapitan itu. Kita lanjutkan dengan yang lain, bro. Ya, oke. Ya. Supaya tidak tergesa-gesa. Ya. Nah, ini karena ini personel itu penting masalahnya. Ya. Silakan runding Pak Dekan dengan para wadek. Coba, iya Pak Wadek juga ini cari 5 orang yang dipersiapkan by name ya. Doktor 2, magister 3 untuk jadi pengelola PPG. Tidak punya jabatan yang lain. Kalau bisa ditulis saja di sini. Ditulis lengkap. Kemudian ya, disetorkan. nanti saya akan bahan laporan nama-nama
sekaligus ini Prof. Deden. Jadi itu tadi kan pengelola, Ya, kemudian pengelola bidang studi. Nah, pengelola bidang studi ini jumlahnya 2 orang berkualifikasi S2, minimal lektor. Keahliannya sesuai bidang studi. Jadi yang ahli PAI ya, ahli PAI 2. Jadi selain yang 5 tadi itu tambah lagi 2 ahli PAI. Ya, ahli PAI. Kemudian nanti dosen pengampu mata kuliah. Nah, kalau pengampu mata kuliah kan banyak. Nah, kalau ini berapapun pengelola pun juga jumlahnya berapa. Nanti selain yang 7 ditambah dengan daftar baru, silahkan ditulis calon-calon dosen pengampu mata kuliahnya. Jadi bisa ahli fikihnya, ahli Quran hadisnya, ahli akidah akhlaknya, itu boleh di situ masuk by name. Nanti saya tinggal nginput nama-nama itu. itu kan boleh dari pengelola. Boleh dari pengelola, tapi karena pengelola nanti namanya sudah dari kami, jadi cari yang di luar itu biar kami melengkapkan nama, gitu ya. Jadi 5 pengelola, 2 pengelola bidang studi, kemudian yang itu dosen pengampu, silakan berapapun jumlahnya, ketersediaannya. Semakin banyak tersedia dosen pengampu, semakin banyak kuota nanti yang akan diberikan sebagai peserta PPG. Itu bandingnya di situ, Pak. Berapa ahli, misalnya bidang fikih ada berapa ahlinya? Ya, yang rukun PAI itu. Kemudian ahli Quran hadisnya berapa? Nah, nanti kami di sini akan memformulasi itu untuk dasar dari kelayakan PPG ini. Silakan. Izin Ya. nanya yang 5 orang pengelola PPG tadi, Ya. kan 2 doktor, 3 magister. Ya. Maksudnya syarat jabatan fungsionalnya apa? Lektor. Ya, lektor. Ya, minimal lektor. Maka inilah yang kita katakan tadi agak ketat itu, ketersediaan SDM itu seperti itu. Ya. PPG itu dalam persyaratannya. Beda dengan izin prodi biasa. Kalau prodi biasa itu asal ada dosen 5 sesuai bidang ilmu selesai. Tidak bicara siapa yang ngelola, siapa yang sesuai ilmunya, ini di bidang apa. Kalau ini diklasifikasi lektornya, kemudian sudah lulus sertifikasi. Kalau izin prodi baru kan belum lulus sertifikasi tak apa-apa, belum jabatan fungsional pun tak apa-apa. Tapi kalau ini harus sudah mumpuni. Nah, itu silakan disiapkan nama-namanya nanti sambil kita akan rekap. Ya. Bapak Ibu sambil menunggu itu hasil rekapan yang Bapak Ibu boleh bicarakan. Boleh, boleh, Pak. Ya. Boleh, runding aja. Ya, Bapak. Santai aja supaya dapat Kalau nama-nama. bisa gitu. nama-namanya. Ya, Pak Dekan. Kalau ada tim Bisa ya? Fosboram itu kalau bisa tetap di sini karena kami butuh ngecek ini. Bapak Ibu, dari usulan yang Bapak Ibu sampaikan pada kami itu ada karya bidang pendidikan, ada karya bidang pendidikan, itu terdapat 7 karya, buku teks 6, buku ajar 1. Nah, ini yang terisi kosong itu media pembelajaran dan alat bantu ajar. Itu masing-masing 0, kosong, tidak ada isinya. Barangkali sudah ada perubahan yang bisa kami tuliskan, akan kami tuliskan di sini.
ya bisa itu saja. Ya, kalau itu sudah. Soalnya nggak di sini. Bapak Ibu, di sini tertulis guru pamong itu 6. Itu terdiri dari siapa saja? Dari sekolah mana? Dari siapa yang gimana Bu? Terima kasih Ya, saya. ya, Ya. silakan. Satu dari Petranda Soaib Sulaiman dari guru SMA 9 Binsus. Salah satunya ada Sumarni Tunggin dari SMA 2 Kota Palu. Ada Ibu Petranda Lima Kadir MPDI dari SMK 2 Kota Palu. Ada Sumarni Musa, guru SD Negeri 6 Manado. Ada Siti Aisyah Sarmudin MPD, guru ini Manado. Dan Nur Aini Lalisu, guru SMA Negeri 3 Manado. Itu ngajarnya apa mereka? PA. Oh, iya. Itu mereka sudah golongan apa? Berapa? Golongan 4 Puasa semuanya. Ya. semua. Sudah tersertifikasi berarti ya semuanya ya. Sudah. Jabatan fungsionalnya hafal nggak ya? Nggak sama dengan ahli media ya. Ahli Ya, ahli Ahli media. 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 Sudah 6 orang selesai. ya. Guru media. Guru media. Ya. Kalau kita itu apa ya guru media? Kayak rektor kepala. 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 Ya, kalau kepala. Ya, rektor kepala. Baik. Kemudian ruang kelas yang disediakan untuk PPG ini rencananya berapa? Ada berapa ruang Bu? Untuk ruang kelas kita ada sudah disiapkan, insya Allah itu ada 5 ruang kelas. 5 ruang kelas ya. Ruang kelas, ada ruang pengelola, ada tersendiri. Yang lama itu kan ada ruang workshop 1. Ada ruang workshopnya. Iya, ruang workshop ada di gedung terpadu ada. Ini ruang kelasnya 5 ya. Ya, 5. Ini tidak mengganggu mahasiswa yang reguler ya kalau 5 ini dipakai ruang kelas ini. Insya Allah tidak mengganggu karena kita alhamdulillah untuk PPG mungkin sudah kita setting blok ada itu terus kita siapkan untuk PPG, jadi kita pastikan tidak akan mengganggu mahasiswa reguler karena alhamdulillah untuk PPG sendiri untuk ruang kelas kita tersedia yang berada cukup untuk 27 lokal untuk ruang kelas khusus untuk yang reguler. Bisa dijelaskan nggak ruang-ruang yang rencananya akan digunakan untuk PPG ini selain ruang laboratorium, ruang apa saja? Misalnya ruang pengelola gitu, selain itu ruang apa saja? Yang kami rencanakan itu ada ruang selain ruang pengelola itu kami sudah setting, itu ada semacam ruang pertemuan, itu nanti di mana ada pertemuan dengan para mahasiswa yang ikut PPG itu kami sudah siapkan. Apakah kayak aula gitu? Itu kalau ke aula ada ruang meeting itu ada kayak VIP ada aulanya. Ini ruang pertemuan itu ruang meeting itu mas? Iya, ruang meeting. Oke. Ada ruang dosen Bu, khusus dosen PPG? Itu kami sudah siapkan. Oke.
ada ruang dosen, ada ruang pengelola, ada ruang pertemuan, ruang apa lagi? Itu ruang micro teaching ada. Bukan, kalau micro teaching kan masuk Iya. ruang akademik lain, nanti namanya itu. Ruang ujian kita ada, kita siapkan. Ruang ujian. Iya. Ruang apa lagi yang ini? Itu tadi yang gedungnya yang gimana tadi? Yang di bawah tadi Itu kan? itu ya, itu ruang Itu aja disebutkan, Bu, ada ruang apa? itu kalau di bawah itu ada ruang kompetisi itu Prof, ada ruang kelas, terus ada ruang pengelola, itu ada ruang dosennya untuk khusus BPG. Dan kami catat yang Ruang dosen kira-kira kapasitas berapa kalau ada dosen hadir gitu bersama-sama? Kira-kira muat berapa dosen? Ya, sementara kalau untuk ruangan itu bisa muat sampai 6 sampai 7 orang bisa. 7 dosen ya. Bisa sampai 8 karena luas. ada ini ruang micro teachingnya ada ya? Ada. Komputer ada nggak di situ? Ada. Oke. Lengkap semuanya. Ada bahasa. Ada. Bahasa ada. Nggak apa-apa, tapi tidak ada. Teknik itu disiapkan 6 ya. 6 orang yang menjadi staf membantu PPG nanti. Ada 6 tersedia ya jumlah 6 itu ya. Kadang-kadang susah SDM kadang. Kita kalau yang untuk staff rencananya ada yang istilahnya apa yang pembangunan apa istilahnya P3K apa yang istilahnya itu kita Sudah disiapkan. udah. Sudah ya. Jadi teknik sebagai supporting staff di situ harus ada. Karena pekerjaannya lebih banyak PPG itu daripada prodi biasa. Dan setiap hari gitu ya. Belum lagi ngurus magangnya, ngurus ujiannya, modul-modulnya, sesi-sesinya banyak, padat nanti loh. Jadi sebenarnya ini pekerjaan padat nantinya itu implementasinya. Jadi harus ada staf yang siapkan di situ. Ya. Jadi jumlah 6 tersedia atau berkurang biar kita jadikan dasar ketersediaan teknik khusus. Nah, Baik, ini siap kita siapkan untuk yang 6 staff. staff itu 6 staff ya. Kualifikasinya apa Bu mereka ini? Itu ada yang S1, Sarjana? ada yang teknisnya itu master, terus yang lainnya itu adalah sarjana S1. ya sebenarnya kalau staf ini magister itu kadang agak kurang percaya kadang kita mengapa ada staf sudah magister, biasanya kan dosen ya, apa yang betul-betul maksudnya dia sudah S2 gitu ya, staf itu bukan dosen, bukan yang dimaksud staf magister itu. Ada yang memang magister, Ya. ada orangnya di belakang yang bagian ahli IT juga. Mana yang sudah magister staf. Oh, ini udah S2 ya? Sudah. Ya. Tapi bukan dosen ya? Bukan. Oh ya. Fungsional. Oke. P3K. Bukan tes fungsional apa Pak Des? Tenaga komputer. Oke. Itu kurikulumnya. Iya. Gimana desain kurikulumnya nih? Ini ingin punya gambaran jumlah SKS-nya, semesternya, yang prajam, yang daljam, gimana? Kira-kira gambaran yang akan diberlakukan di IAIN Manado ini. Baik Prof, kalau kami awalnya ini perencananya memilih PPG yang
Belanja dan itu direncanakan total SKS-nya ada kurang lebih 36 SKS. 36 SKS perlu 2 semester. Ya, 2 semester. Ya. Itu sudah masuk ujian belum di dalamnya itu? Sudah ya? Sudah. Diprediksi prakteknya apa saja itu? Prakteknya itu adalah praktek mengajarnya untuk profesinya. Ya. Terus ada praktek tentang bagaimana menyusun sebuah perangkat pembelajaran seperti itu yang kami juga di sana. Ya. Nah, di dalam jabatan nanti emang nggak boleh lebih ya Pak ya, dari 1 tahun ya. Iya. 1 tahun memang harus dari desain biar tidak keluar dari 1 tahun dan selesai. Yang tidak kalah pentingnya prediksi yang akan kesini itu siapa nanti? Ya. Apa sekitar sini aja atau ada yang dari luar provinsi yang kira-kira sini? Jadi sekalian nanti tidak rugi umpama Pak Kasih itu beri kesempatan membuka itu enggak rugi. Oh ya, saya Prof, tentu saja dari langkah awal ini yang kami analisis dari aspek input, terutama yang berada di dalam region provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan data dan kami di berbagai daerah melakukan pendidikan profesi guru. Tapi sebagai program yang nanti kita kelola secara profesional, tidak menutup kemungkinan kita juga akan ikut dari profesi kita, bahkan termasuk dari profesi Gorontalo, kemudian Maluku Utara, dan kita tahu bahwa di dalam sektor kelibatan sekarang ini memang masih sebelumnya di Manado, termasuk untuk Palu dan Maluku Utara. Sehingga dari ketiga atau keempat itulah kira-kira potensi input kita dari PPD. Maluku Utara itu alternatif masuk Maluku Utara. Iya. Mana kita lebih banyak mahasiswanya Pak? Sana. Oh, gitu ya. Oh. Mahasiswa satu. Apa transportasinya dari sana? Kapal pesawat. Pesawat. Paling banyak naik kapal laut. Berapa lama kalau Semalam ya. Kalau Pakai sangir. 2 hari pakai getek. Berangkat dari Deli tiba Papan di hari biasa. Lewat kasih apa jangan main ya, Ada Pak, kapal kayu. ada nggak ya wilayah kalau di peta itu di atasnya Sulawesi itu? Kalau terus itu kan ada ke Danau. Filipina ya. Mindanao. Di Itu ada Pulau kepulauan Sangihe. 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 Tanger Pak. Sangihe Talau. Pulau Sangihe. Sangihe. Ya, Itu masuk sini ya Pak? masuk Sulawesi Utara. Papua dekat sekali di sini. Papua pakai Papua getek. jauh Ini Pak. apa namanya itu? Sorong. Sorong. Sorong dekat. Papua Barat. Satu malam. Dekat sekali di sini. Satu malam. Satu malam Pak. Sama kayak pertama. Pakai getek satu malam. Oh, ketek terus ketek tuh. Kapal laut. Kan gatek ya. Papua ya jauh. Sorong. Papua Barat dan Sorong dekat. Nggak percaya Pak. Oh yang Sorong ya. Ya, Sorong. Kepalanya. Ini Kepalanya Papua. ke Filipina lebih dekat Pak. Sangihe yang Sangihe. Sangihe. Mindanao. Sarang gitu lain lagi. Korea gitu.
Jadi begini, ini kan biasanya itu kan dasarnya dari itu analisis kebutuhan. Nah, seperti kalau kita mendirikan awal kan gitu ya Pak kan ya. Nah, karena itu biar nanti kita kemudian dibuka pertama buahnya kemudian mati kan, kalau bisa tidak seperti itu, tapi betul-betul kita ini pemerintah itu membuka tapi juga apa sustainability-nya itu nanti tetap jalan gitu ya. Sudah ada rekamannya. Sudah ditarik dari sana. Oh, bisa. Saya nggak tahu ya. Jadi nanti nama-nama ya, karena ini perlu konkret gitu ya, kita sudah datang ke sini kan harus mendapatkan nama ya kan. Tadi ya kelompok pengelola, kemudian pengelola studi, kemudian dosen pengampu, nama-namanya, kemudian nama-nama trending tadi, kemudian nama-nama guru pamong yang disiapkan itu, karena itu baiknya jadi harus kita tunggu nama-namanya sulit. Kemudian ada yang karya tadi itu, Ya, karya tulis. yang karya tulis itu judul-judulnya aja ya sudah ada di koran sebelumnya, tapi judul-judulnya ditulis, nanti saya lihat kita masukkan ya, kita ikut di itu yang antara lain harus. Kira-kira tersedia di sini nggak Bapak Ibu yang nama-nama karya tulis itu, baik yang penelitian maupun pengabdian? Itu kan ada dulu di usulan kan ada, kalau masih ingat. Itu usulannya tahun berapa? Masih ingat nggak? Itu juga begitu. Kalau bisa nama dan judulnya saja. Ya Prof ya? Iya. Kalau Gimana? kalau kami itu kan link kan, tapi judulnya sudah ada di boran, tapi untuk buktinya itu Oh, yang iya. judulnya Atau linknya saja kali ya, kalau judulnya kan mesti panjang Prof. Link-linknya di mana? Ini sudah di koran kali. Boran ya. Oh, di koran. Oh, yang di koran itu sudah dilingkan ya. Iya, Jadi Lewat linknya Prof, itu nanti kepanjangan, yang formnya terlalu panjang. Ya, linknya nanti kita copy linknya. ya, oke, yang by name aja tadi ya. Yang nama-nama. Ya paling itu yang perlu kita konfirmasikan. Nah, ini masalah kurikulum. Coba pedoman kurikulumnya yang surat edaran Dirjen, coba dibuka dulu biar nggak ada kesalahan di dalam memberikan bobot SKS ya, untuk dalam jabatan, kemudian prajabatan itu. Coba dicek dulu, dipastikan dulu, jangan asal.
sambil ngecek itu di sini ada tim penjaminan mutu. Ada jawaban. Mana? Oh Bapak. Nah ya, gimana bisa diceritakan Pak seputar penjaminan mutu di sini? Selama ini lembaganya namanya apa? Kemudian kebijakan, dokumen kebijakan dan kemudian dokumen-dokumen yang dimiliki, dan ada nggak eksternal benchmarking yang dimiliki, ya seputar itu terutama yang mungkin bisa diceritakan. Pak siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Prof atas kesempatan yang diberikan tadi. Yang PM Nama. nama Muhammad Imran, Ya. wakil di Manado. Untuk perjanjian mutu, kami pada prinsipnya mengacu pada SPP sudah kami buat, dan dokumennya sudah lengkap, mulai dari dokumen kebijakan mutunya, standar mutunya, manual mutunya, dan form mutunya. Sudah kami buat, kemudian dalam tataran implementasi ya, setiap semester berkala ada model yang kami lakukan. Caranya bagaimana modelnya? Model pembelajaran itu kami terintegrasi dengan Siadat. Ada sistem yang digunakan untuk menggunakan proses monefnya. Jadi mahasiswa itu sebelum mereka mengecek nilai, mereka harus mengisi dulu monef. Jadi nanti dari situ dan data itu kemudian kita olah di LPM, kemudian hasil dari monef itu kita serahkan ke masing-masing fakultas untuk ditindaklanjuti. Jika memang ada rekomendasi dari LPM terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran, itu akan ditindaklanjuti oleh fakultas. Kemudian secara berkala itu dilakukan per semester. Kemudian ada juga kita lakukan setahun sekali. Punya auditor internal? Ada. Berapa orang? Auditor internal itu ada 12 orang. Ada pusat audit mutu. Auditor itu kalau nggak salah 12 orang. Bersertifikat, iya, bersertifikat. Sudah semuanya sudah Iya, bersertifikat. sudah bersertifikat. Alhamdulillah. Ya. Itu jadi eksternal benchmarkingnya kalau di Ya, eksternalnya kami pernah ke Malang. kemana kemalannya? Ke Malang, KUI Malang. Ya. Ya, berkaitan dengan bagaimana implementasi SPM-nya. Kemudian ada juga yang kemarin Jogja juga kita bercerita tentang proses kami. Kemudian ada beberapa juga yang datang ke kami dari Gorontalo untuk benchmarking. Gitu. Gorontalo-nya mana? IAIN? Iya, Gorontalo. Kira-kira gimana sini sama Gorontalo? Ini ada di sini ya. Kalau biasanya kan external benchmarking itu yang secara pengalaman lebih banyak kita, biar kita itu punya ada hal yang baru yang bisa kita timbang dari tempat ini. Nah, sekarang ini kan nanti PBG ya. Ini nanti kan PBG. Kira-kira nanti yang bisa ini apa? Wilayah-wilayah mana? Tentu kan tidak bisa sama persis Pak dengan ininya. Terutama di dalam kaitannya monitoring wilayah ya. Karena ini lumayan ketat. Nah, ada prediksi yang direncanakan belum Pak kira-kira?
Kalau MOF itu memang kita pusatkan di di siapa itu Pak? Ya. Untuk memudahkan seluruh mahasiswa melakukan untuk memberikan jawaban terhadap seluruh yang sudah kami tetapkan di disiapkan. Ya, jadi nanti begini Pak, ini nanti tentu kalau seandainya nanti sudah dipercaya oleh pemerintah itu nanti kan tentu pemantauannya kan sini langsung ya. Karena itu tentu tidak bisa kemudian berjalan dan kemudian kita dapatkan, tetapi kemudian pemantauannya dilakukan dengan pemantauan yang lemah itu kan tidak bisa, karena PPG ini kan tidak sembarangan kan, jadi itu nanti betul-betul harus diketati mulai dari kehadiran, selesai cara penilaiannya, praktikumnya kayak apa, tingkat kepuasan mahasiswa, dan apalagi itu nanti dari mana-mana, dan biasanya kan usianya tidak seperti usia mahasiswa, tapi mereka sudah usia ini dan mereka pasti kritis-kritis itu, kritis-kritis, karena kami juga sudah punya, sehingga kemudian saya kira Bapak Ibu bisa memperkirakan lah kan, jadi itu saja yang penting betul-betul dimonitor, betul-betul diawasi, dilakukan pengetatan bila perlu biar lancar. Gimana? Ya Prof, yang sistem itu sudah real time Prof, kita bisa dicek Prof. Yang sistem zakat itu real time bisa dicek. By system. Oh, by system. By system. Siakat nama aplikasinya sih Namanya siakat. Pakai siakan. Iya. Terintegrasi via siakan. Iya. Ya. Yang penting itu nanti tetap dikawal Pak Warek ya. Dikawal. Oke, gimana penjelasannya tadi? Sudah lihat pedoman ya, desain kurikulum itu. Jadi ini biar paham ya. Yang bagaimana komposisi 36, lalu jumlah semesternya jadi berapa coba? Kalau pengelola punya gambaran, takutnya belum ada. Baik Prof, terima kasih banyak. Ini untuk desain kurikulumnya, memang beberapa kali kami konsultasi dengan Pak Dr. Raja, beliau yang pengembang Rojak, untuk pengembang khusus kurikulum PPG. Nah, itu yang jadi ada beberapa pemetaannya, kami sudah coba bagi untuk ada namanya pendalaman materi pedagogi, itu ada 5 SKS, itu kami sudah tetapkan. Berikut untuk pengembangan perangkat juga dia 3 SKS, PPL-nya adalah 4 SKS. Jadi sehingga untuk totalnya itu untuk praktik itu ada sekitar 12 SKS untuk pembelajaran, dan ada SKS yang melalui yang istilahnya adalah konversi PPL, itu ada 24 SKS. Total untuk beban program SKS yang akan diambil oleh mahasiswa calon mahasiswa PPG ini adalah kurang lebih 36 SKS. Jadi semesternya berapa? Kalau jadi semester? Semesternya itu adalah 2 semester. Nah ini yang harus dipahami ya. Berarti setahun. Kalau 2 semester kan setahun. Proyeknya apa nggak kelamaan? Berapa anggaran? Nah, cuma 7 bulan. Nah ini yang harus paham, Bang. Ya ini yang harus kita pastikan desain kurikulum itu. Kan begini, ya ini bukan ngajarin tapi kita sharing. Ya. Ini kan kalau dalam jabatan itu kan ada RPL ya, RPL itu rekognisi pembelajaran lampau, itu setara, kita bahasanya setara 24 SKS, yang dalam bahasa ibu itu kan konversi
ya bukan mengkonversi mata kuliah, tapi dia memang ada beberapa pengalaman pembelajaran sebagai guru kan, itu setara 24 SKS diakui. Nah, dengan komponen nanti ada aspek-aspek. Sementara yang perkuliahan itu 12 SKS, jadi 1 semester, makanya ya 6 bulan. Ya, jadi melayani mereka itu hanya 7 bulan maksimal. Ya, perkuliahannya itu 6 bulan. Jadi jangan sampai nanti kebablasan. Ya setahun nggak lulus. Salah desain. Ya. Disuruh nyusun skripsi. Nah ini maksudnya itu ini penting ya, penting untuk kita jadi wawasan. Calon pengelola ini tahu lah peta dari desain kurikulumnya itu. Jadi 36 sampai 40 SKS itu kan dalam KMA ya, Kementerian Agama itu terbagi untuk dalam jabatan. Berarti kalau non jabatan, nah baru dia 2 semester. Karena dia tidak diterima konversi atau RPL-nya nggak ada yang 24 SKS. Nah, itu bedanya nanti. Nah, karena Ibu tadi menyebut hanya akan menerima dalam jabatan, nah sekarang bagaimana komposisi semester dalam distribusi SKS-nya? Itu yang maksud saya coba ditelaah, gitu ya, berdasarkan regulasi. Karena kan proyek kalau dalam jabatan kan dibiayai negara, jadi jangan juga belum lulus biayanya dari mana nanti. Malah kategorinya tidak berhasil kalau sudah setahun nggak lulus, ya kan? Nah ini coba ya difahami kita bersama tentang desain kurikulum tadi itu. Nah jadi penjelasannya itu bukan hanya melihat kayak mahasiswa biasa 36 SKS, berarti 1 semesternya 20 sampai 24 gitu kan kira-kira kuliah gitu kan. Maka ini jadi perlu 2 semester kan, jadinya maknanya jadi begitu. Nah, padahal dalam jabatan itu ada komposisi kelompok RPL dan kelompok pembelajaran kelas. Nah, yang intensifnya 12 SKS pembelajaran kelas itu 1 semester, setara dengan 81 hari kalau diharikan. Jadi 3 bulan lah selesai gitu untuk pembelajaran kelasnya itu. Nanti ditambah tadi yang dengan guru pamong itu, ya di sekolah itu berapa. Itu cara desainnya nanti ke situ. Tapi sebenarnya nanti juga paham ya. Cuman dari awal kan harus meyakinkan bahwa sudah disiapkan kan gitu. Jangan gambling gitu. Udah nanti aja saya pahami kalau sudah diizinkan. Nah akhirnya nggak diizinkan karena waktu persentase belum paham ya kan. Nah, gitu. Itulah perlunya paham sejak awal ya. Tentang kurikulum tadi. Karena itu sudah ada regulasinya. Jadi gitu ya, kalau dalam jabatan ya, berarti punya ruang dalam 36 SKS itu dibagi 2. Yang 24-nya kita pakai RPL, rekomendasi pembelajaran lampau namanya RPL itu. Atau bahasa Ibu tadi konversi segala potensi yang pernah dimiliki ya kan. Nah itu kita saling mengingatkan aja ya, pola dari PPG yang akan diselenggarakan ya. Sehingga nanti ada, karena guru kan sudah punya pengalaman pembelajaran kan, SK mengajarnya maksimal 6 tahun kan, itu nanti setara dikonversi berapa SKS kan. Kemudian penyusunan kerangka pembelajarannya, pengembangan kompetensi profesionalnya, administrasi pembelajaran, inovasi pembelajarannya itu di dalam komponen RPL mereka yang dikonversi menjadi 24 SKS gitu ya. Nah, saya kira itu yang perlu sejak dini sudah disiapkan. Oke, saya kira cukup ya. Kalau dari saya hal-hal yang dikonfirmasi, jangan salah paham. Kadang-kadang mispersepsi di situ kadang tentang PPG yang harus merekod di predikti gitu ya. Ini penyelenggaraan PPG ini.
Jadi link yang untuk apa namanya tadi itu hasil karya tolong disertakan. Kalau dulu itu, kalau dasarkan catatan kami itu ada 6 buku teks, 1 buku ajar. Nah itu pembelajaran kosong, alat bantu ajar kosong. Ya. Nah, kalau barangkali ada tambahan, misalnya yang kosong-kosong itu ada isinya kan lebih bagus. Dan kemudian kalau karya publikasi dan penelitian dan PKM itu ada 31 karya. Rinciannya 8 internasional, 22 nasional dan lokal. Barangkali selama perjalanan usulan ini ternyata ada perubahan, saya kira bisa disertakan, sebagaimana juga yang atasnya, karena itu tadi banyak, syukur-syukur linknya disertakan, ya nanti di copy di. Ya sudah, ya sudah itu aja. Amal berarti. Tapi tinggal menunggu yang tersisa itu nanti tolong segera disertakan. Ini nanti kan butuh di print Bapak Ibu. Ya. Linknya lewat dia aja. Di print, kemudian kita tanda tangani. Ya sudah kalau itu. Kan gitu aja Prof Deden ya. Iya, jadi nanti setelah saya input semua tadi, nama-nama akan kami print, kami tanda tangan berdua, sudah selesai. Tapi kalau belum ngeprint, kami belum tanda tangan, itu belum selesai. Iya, tapi nggak apa-apa, nulis saja. Kami jalan-jalan dulu. Iya. Jangan tunggu di sini, nggak bosan nanti saya nunggunya. Makasih kita. Yang penting disiapkan nama-nama tadi, nama-nama guru pamong tadi lengkap gitu. Tambah-tambahin aja. Kemudian nanti kita input baru ngeprint. Di mana aja ngeprint kami ini, nggak mesti di sini. Di Renta juga nggak apa-apa. Jadi kami jalan-jalan kampus, ya survei kampus. Kemudian setelah itu kami mau survei wisata. Jadi ya nanti nama itu bisa melalui WA atau di bawah siapapun, ketemu di hotel coba apa. Yang penting kami bisa ngeprint, tanda tangan itu aja ya. Ya, jadi acara ini kita tutup sampai di sini dan kita ya Bapak kita akhiri dengan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.